Kalau kita sembarang meminta, boleh enggak? Ya nggak apa-apa sih. Tanpa perlu kita mikir, kita minta kepada Tuhan, kita doa, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Ya nggak apa-apa. Tetapi juga jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak memberikannya. Klaim janji Tuhan. Oke. Apakah itu Alkitabiah? Yes or no, Pastor? Sambil No. kesimpulan, Ya. ada tagihan yang belum dibereskan, Sobat Reida? Saya sih bukan tagihan ya, Pak. Apa Saya klaim voucher diskon Wah, belanja. bener. Kemarin saya baru klaim voucher belanja. Belanja apa? Yang di daerah Mer itu. Oh. Ya belanja bulanan. Oh, iya, Gitu. iya, Kan iya, ada iya. voucher. Saya lihat expirednya kan. Wah, ini tinggal seminggu. Langsung aja saya pakai deh ya. Tapi hari ini kita bukan bicara tentang klaim voucher belanja atau klaim asuransi, Sobat Reida. Tapi bicara tentang klaim janji Tuhan. Wah, lagi hot nih. Lagi hot lagi, lebih tepatnya ya. Lagi hot lagi, hot terus-terusan. Ini seperti jadi pembahasan yang nggak selesai-selesai. Makanya kita bukan pengen beresin sih ya, tapi Yeah. kita pengen setiap kita minimal dapat satu hal yang kita semua mengerti gitu ya. Tanpa perlu diperdebatkan. Yeah. Misalnya pun kalau mau diperdebatkan juga harus dengan cara yang sehat begitu ya. Yes. Klaim janji Tuhan itu alkitabiah nggak sih, Ju? Kita langsung tanya aja ya. Kita udah tersambung sama narasumber, ada Pastor Samuel Sugiharto. Kepala Pusat Kerohanian UK Petra. Shalom, Wow. Pastor Samuel. Halo. Shalom, Pastor Shalom Samuel. semuanya. Terima Shalom, kasih Panatan dan sudah Panatan. join. Shalom semuanya. Makasih sudah join sekali Terima lagi. kasih kembali. Gimana kabarnya Pastor Ya, Samuel? Baik. sama-sama. Puji Tuhan, baik. Puji Wow. Tuhan, puji Tuhan. Ini pasti nih banyak anak-anak kampus Petra yang wah, udah lama nggak ketemu Pastor Samuel ya. Buat yang dengerin radio, Dan- kunjungi di YouTube. Pastor Betul. Samuel beda atau enggak dengan yang dulu sebelum pandemi ketemu? Wah, sudah menyinggung-nyinggung ke arah fisik nanti itu. Waduh. Hari ini. Mungkin rambutnya, Pastor. Rambutnya. Oh, gitu ya, rambutnya. gitu. Kalau ukuran tubuh, wah, saya aja ngalami pasti ya. Yang sudah lama nggak ketemu, makin besar ya Nathan ya. Apalagi sudah merah. Hari ini, Sobat Reida, kita bicara tentang klaim janji Tuhan. Itu alkitabiah atau tidak, Pastor Samuel. Tapi gini deh, kita kan setiap ibadah atau setiap pembacaan firman Tuhan selalu bicara tentang juga salah satunya ya janji Tuhan, Pastor. Nah, sebenarnya menyikapi janji Tuhan itu seperti apa sih, Pastor? Kalau dalam puji-pujian kan kita sering berkata gitu loh bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Apakah semuanya pasti ditepati, Pastor? Ya, oke, terima kasih. Ini memang sebuah topik yang hangat ya, berbicara tentang janji Tuhan dan penggenapannya. Kalau ditanya apakah Tuhan itu pasti menepati semua yang dijanjikan, jawabannya pasti iya. Karena Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang menepati janji. Bahkan salah satu hal kalau boleh disinggung ya, janji yang paling besar, bahkan yang tidak pernah terbayangkan, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan manusia, itu juga sudah ditepati. Ya. Itu dari kejatuhan Adam dan Hawa, Allah sudah berjanji, kalau baca Kejadian pasal 3, yang biasa disebut proto-evangelium, bahwa nanti keturunanmu akan meremukkan kepala si ular tersebut. Dan bukankah itu sudah ditepati dengan kedatangan dari Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang salah satu keselamatan itu kan tidak ada solusi dari manusia, Yes. dan itu hanya datang dari Allah. Dan itu pun sudah Allah lakukan dengan cara yang luar biasa, di luar daripada semua ekspektasi bayangan manusia. Maka kita juga bisa meyakini bahwa hal-hal lain yang sebenarnya itu jauh lebih kecil, itu pasti Allah akan berikan sebagaimana yang Ia janjikan. Jadi pasti sih. Oke, pasti. Kabar baik buat kita Pasti. semua, Sobat Reida. Yes. Kalau kita baca Alkitab, temukan janji Tuhan. Kalau sudah temukan, langsung beriman. Kalau kita sudah menerimanya gitu ya, Joy ya. Langsung temukan, langsung klaim. Boleh nggak sih, Pastor? Aduh, masuk ke Nah, topik ini utama nih, Pastor. Sebelum saya lanjut pertanyaan, boleh nggak sih, Pastor? Langsung diklaim gitu. Jadi gini, Mm-mm. betul. Nah ini bicara antara Tuhan menepati janji dengan mengklaim, itu dua hal yang berbeda. Karena begini, kalau ketika kita berbicara kita itu mengklaim, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa dan untuk apa. Karena kan janji Tuhan itu pasti diberikan. Yes. Tetapi jangan lupa loh, janji Tuhan itu diberikan yang pertama, itu sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Iya. Yes. Maka ketika Tuhan tadi menjanjikan nih, akan memberikan keselamatan, akan meremukkan kepala si ular, ya tentu saja di dalam waktu dan kehendaknya Dia, Iya. bukan di dalam waktu dan kehendak kita. Maka tidak heran begitu si Adam punya anak, dipikirlah pertama kali, oh jangan-jangan dari anak inilah masalah itu akan selesai. Ternyata enggak kan, justru anak pertama yang dilahirkan Adam menimbulkan masalah lainnya, Iya. karena dia membunuh si adik, begitu kan ya. Yes. Jadi tentu saja kita harus meyakini bahwa kalau Tuhan menjanji
Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janjinya di dalam waktu dan kehendaknya. Itu pertama. Ya. Dan yang kedua adalah semua janji yang Tuhan berikan kepada kita manusia adalah janji-janji yang diberikan supaya hidup kita itu bisa kembali memuliakan Tuhan dan menyatakan akan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, terus Tuhan berjanji akan menyertai kita, Tuhan berjanji, misalnya contoh lah, yang paling juga diingat oleh semua orang Kristen begitu ya, Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Nah pertanyaannya janji itu tuh janji untuk apa? Apakah janji ya pokoknya semua orang Kristen akan disertai? Enggak loh. Janji itu harus dibaca di dalam konteksnya. Kalau kita itu pergi, menjadikan semua bangsa muridku, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, membaptis mereka, dengan kata lain kita tunduk dan taat, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Nah disitulah Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Sehingga semua janji-janji Tuhan itu akan diberikan untuk menolong setiap kita bisa hidup lebih efektif bagi pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah sehingga di dalam hal ini kalau kita melihat dua kebenaran ini, ya kita nggak perlu klaim. Karena Tuhan pasti akan berikan dulu. Bahkan Tuhan berikan dulu loh. Sebelum kemudian kita melayankan, kita ini mau melayani. Kita mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Mau melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, tapi kita terbatas. Maka bukankah kita perlu janji itu dulu? Kita perlu karunia itu dulu. Dan tanpa perlu kita minta, Tuhan berikan dulu karunia tersebut. Sehingga pertanyaannya kembali, buat apa sih kita mengklaim? Buat apa sih kita melakukan hal tersebut? Nah, itu jadi sebuah pertanyaan sih. Yang harusnya yang mau mengklaim yang menjawab ya. Ya karena saya nggak pernah mengklaim ya, saya nggak bisa membantu menjawab begitu. Itu sih kira-kira. Mari kita nanti akan cari siapa yang mengklaim ya. Baik, oke, kita akan kembali ke topik Sobat Reida. Jonathan ada pertanyaan lain. Oh, jadi ya, ini dari saya nih ya. Jadi kalau misalnya ketemu janji Tuhan, yang di Stabilo itu jangan cuma itu harusnya. Ceritanya full gitu ya. Jadi cuma bukan janjinya saja yang di Stabilo. Satu halaman dong, Pak. Satu halaman dong di Stabilo. Yang usah di Stabilo, digaris saja set gitu ya. Jadi kalau udah ketemu janji Tuhan, dari mana janji itu timbul, kenapa, itu dipelajari juga. Seperti itu. Tuhan itu kan datang menyelamatkan kita dari dosa. Itu sebuah rancangan yang utama kan, Pastor. Benar. Tapi banyak dari anak-anak Tuhan itu yang kayak waktu berdoa ya. Itu minta Tuhan saya sehat, Tuhan saya klaim, Tuhan berikan saya kekayaan. Kalau gitu makan tuh kan. minta embuh Pak Samuel. Kalau udah dikasih keselamatan nih, menu utama. Saya juga mau sehat gitu ya. Mau sejahtera, mau kaya. Boleh nggak sih, Pastor, kalau boleh tahu? Iya. Jadi sekali lagi ya, ketika dikatakan bahwa kita itu mau menginginkan sesuatu, meminta sesuatu dari Tuhan, jelas itu tidak masalah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dan kita itu adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita. Sehingga boleh nggak sih sebagai anak kita datang kepada Tuhan? Oh jelas jawabannya adalah boleh. Boleh nggak kita meminta sesuatu? Nggak masalah. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah, untuk apa kita meminta hal tersebut? Nah itu pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita jawab dulu. Kalau kita sembarang meminta, boleh enggak? Ya nggak apa-apa sih. Tanpa perlu kita mikir, kita minta kepada Tuhan, kita doa, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Ya nggak apa-apa. Tetapi juga jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak memberikannya. Karena apa? Alkitab menuliskan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Jadi Tuhan itu tidak mungkin memberikan yang sedikit kurang baik, atau yang KW lah, istilah KW gitu ya. Wah ini barang original, cuman KW, ini second gitu ya. Oh Tuhan tidak pernah memberi yang seperti itu, tidak pernah. Walaupun mulus 98% begitu ya, oh nggak pernah. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Jadi kalau yang kita minta itu adalah yang terbaik, yang memang kita perlukan di dalam rangka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti akan diberikan. Pasti. Nggak perlu kita klaim pun, Tuhan pasti akan mencurahkan, bahkan dengan berlimpah ruah. Supaya apa? Menolong kita lebih dan lebih lagi, bisa melakukan panggilan hidup kita. Tetapi, harus jujur kita akui, kadang-kadang yang kita minta, itu adalah yang satu, baik menurut sudut pandang kita, tetapi bukan yang terbaik. Sehingga, ya itu baik. Tapi menurut Tuhan itu bukan yang terbaik. Dan Tuhan tidak mau memberi yang tidak terbaik. Sehingga ya Tuhan tidak akan mengabulkannya. Tetapi jujur kadang-kala kita bukan meminta sesuatu hal yang baik.
jujur kadang-kala kita meminta sesuatu hal yang jahat. Betul. Yang dituliskan dalam Alkitab adalah untuk memenuhi hawa nafsu kita, untuk kemudian menyenangkan akan kedagingan kita. Bahkan bisa saya katakan beberapa meminta untuk hal yang terkait dengan dosa. Nah, ini lucu kan kalau ada mahasiswa, misalnya contoh nih, mahasiswa pernah datang ke kantor, Pak tolong doakan saya Pak. Kenapa mau didoakan? Saya mau ujian. Wah, kenapa? Apa yang kamu perlukan dalam menghadapi ujian ini? Iya Pak, kemarin malam saya lupa belajar Pak untuk ujian saya. Wah, saya sudah mulai curiga. Kalau kemarin malam lupa belajar, mau minta didoakan apa gitu ya? Wah, maka saya tanya, apa yang kamu perlukan nih untuk didoakan? Iya Pak, doakan supaya pengawas saya, kalau di Petra itu kan nggak pakai dosen tapi pengawas gitu ya, mahasiswa senior gitu. Doakan supaya pengawas saya itu matanya meleng Pak. Kenapa kok didoakan cuma matanya meleng gitu ya? Ya supaya saya itu bisa mencontek dan semua itu bisa lancar sentosa gitu ya. Nah jelas dong kalau kayak gini nih ya, kalau mau didoakan kok doanya kayak begini gitu kan ya. Ini jelas doa yang salah, doa yang bahkan mengandung unsur dosa. Apakah Tuhan akan menjawab? Pasti tidak. Pasti tidak. Sehingga di dalam hal ini yang menjadi problem adalah bukan dari sisi Tuhannya, dari sisi kitanya. Kita ini apakah sudah meminta sesuatu hal yang terbaik atau tidak? Nah, maka itu kenapa kok di dalam Alkitab juga diajarkan doa itu harus dilakukan dengan sebuah kesadaran kita tuh mau mencari tahu kehendak Tuhan. Doa itu bukan cuma sekedar asal meminta, tetapi kita tuh mau tahu sih yang terbaik menurut Tuhan itu apa. Dan kita mau berkata, saya mau menginginkan hal tersebut. Maka itulah Yesus juga memberikan contoh bagi kita kan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Aku sih pingin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukankah dia menutup, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka di dalam hal ini yang perlu kita imani. Kita boleh meminta banyak hal, tetapi kita harus mengatakan bahwa Tuhan, ini semua saya naikkan, doa ini saya berikan, karena menurut saya ini terbaik. Tetapi kalau memang ini menurut Tuhan bukan yang terbaik, saya mau yang terbaik menurut Tuhan saja. Nah, menurut saya itu jauh lebih baik. Kecerdasan ya dan kedewasaan seperti itu yang dibutuhkan ya. Kita butuh menjadi dewasa ya di dalam Tuhan. Siapa ya mahasiswa tadi ya Pak ya? Tolong dinasihati di KJ Pak. Kayaknya saya kenal ya. Kolam jodoh. Itu kenapa minta lagi supaya matanya meleng itu ya? Ya ampun dah. Duh. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel tentang klaim janji Tuhan. Apakah itu Alkitabiah, Sobat Rida? Satu hal lagi yang kita pengen bahas, Pastor Samuel, datang dari Ulangan 28 ayat 13. Saya boleh bacakan ya Pastor ya. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Saya sering kali dengar ayat ini ketika doa berkat. Sebenarnya ini biar clear deh Pastor. Naik hal ini tuh, naik tadi tuh dalam hal apa sih? Bener gak sih? Naik supaya kita ini sama-sama ngerti gitu ya. Naik itu naik apa nih? Secara perekonomian. Naik ke puncak gunung mungkin. Iya, liburan mungkin. Bapak bisa aja dah. Atau naik seperti apa Pastor? Supaya kita juga makin ngerti. Oke. Nah, jadi kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 28, ayat tersebut ada di dalam sebuah konteks yang membicarakan tentang berkat dan kutuk. Yaitu kalau kita hidupnya taat, kita hidupnya setia kepada Tuhan, kita hidupnya tidak melanggar perintah ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan memberikan berkat. Nah, maka kalau ketika kita membaca bagian ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, berkat ini pertama-tama dijanjikan bukan kepada kita loh. Berkat ini dijanjikan kepada orang Israel. Kan kita nggak mengalami itu perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Sementara ini kan diturunkan bagi mereka yang waktu itu perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sehingga kalau ditanya tadi pertanyaannya Pak Nathan, ini naik apa sih gitu ya? Ya jawabannya adalah di dalam konteks pada waktu itu bagi orang Israel adalah mereka ini bukan sekedar menjadi bangsa pengembara, tetapi mereka akan menempati satu tempat yaitu tanah perjanjian, tanah Israel, tanah Kanaan itu, untuk kemudian menjadi tempat di mana mereka itu akan bertambah besar, bahkan menjadi kerajaan. Yang nanti kalau kita lihat kerajaannya itu akan menjadi kerajaan yang tersohor. Ya kalau kita mengetahui cerita sejarahnya, maka kita tahu itu di dalam pemerintahnya Daud terakhir sampai ke Salomo. Bahkan dikunjungi Ratu Sheba dan lain sebagainya. Kenapa kok itu semua terjadi? Jawabannya adalah karena mereka hidup benar, mereka hidup taat,
Daud, Salomo, di awal kehidupannya, mereka orang yang setia kepada Tuhan, maka mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah seperti itu. Nah, itu konteks pertama. Ini bagi orang Israel. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bagi kehidupan kita, orang-orang percaya, apakah janji ini sudah tidak berlaku? Maka jawabannya begini, sebenarnya bahkan bagi orang-orang Israel selanjutnya setelah era perjanjian lama, kita tahu bahwa kita itu tidak mungkin bisa melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Bahkan Israel pun kalau kita lihat, mereka itu taat tidak kepada Tuhan. Ya jatuh bangun kan. Betul kan ya? Ada waktunya taat, ada waktunya tidak taat. Bahkan lebih banyak tidak taatnya daripada taatnya. Sehingga kalau ditanya gini, harusnya mereka terima berkat atau mereka terima kutuk? Dalam konteks hukum Taurat yang Allah berikan. Harusnya yang mereka terima bukan berkat. Betul. Harusnya yang mereka terima adalah kutuk. Karena mereka tidak taat dan mereka tidak setia. Tetapi apa yang mereka terima? Yang mereka terima adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi itu artinya apa? Kebaikan Tuhan itu jauh melampaui akan seluruh keberdosaan kita. Harusnya kita menerima kutuk, tetapi kita tetap diberikan berkat oleh Tuhan. Nah, sehingga di dalam hal ini, kita juga tahu bahwa kita sebagai manusia berdosa, ketika kita mau taat seluruh perintah Tuhan, kita nggak sanggup. Kita mau memenuhi semua kebenaran-kebenaran Allah supaya kita selamat, kita nggak bisa. Maka itulah kenapa kita yang harusnya menerima kutuk, tetapi kita tetap menerima berkat. Melalui apa? Yesus Kristus yang datang menyelamatkan hidup setiap kita. Sehingga dari situlah kita tahu dosa-dosa kita diampuni. Nah, itu juga berlaku bukan cuma bagi keselamatan, tetapi bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita itu tidak mampu taat. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup kita adalah hidup mencari Kristus, tinggal di dalam Dia, hidup bagi Dia, tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Maka disitulah kita katakan kita akan berbuah banyak. Kita di situ dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, semua loh ya, bukan sebagian, semuanya akan ditambahkan bagi kita. Yaitu untuk apa? Hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, sehingga di dalam hal ini, kalau tanya, naiknya itu naik apa? Ya, jawaban secara umum, ketika kita hidup taat pada Tuhan, kita akan ditolong naik, kita akan diberkati dengan berlimpah, supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan baca ayat itu naik, itu berarti kitanya yang hebat, kitanya yang luar biasa. Oke, itu bisa terjadi. Tapi jangan lupa, itu semua diberikan oleh Tuhan, supaya melalui hidup kita ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Itu kuncinya. Seperti ya. Itu ya. Wow, luar biasa. Supaya kita makin dewasa juga menyikapi setiap ayat, termasuk tadi ya, Ulangan 28 ayat 13. Bukan kita yang naik karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang baik, seperti itu. Jonathan, silakan. Sebelum ke kesimpulan, Pastor Samuel, saya tanya dulu ini. Ini topik besar kita. Jawabannya hanya yes or no, ya Pastor ya. Wow. Klaim janji Tuhan. Apakah itu Alkitabiah? Yes or no, Pastor? Sambil kesimpulan. No. Sudah. Oke, kalau gitu kesimpulan, Pastor, silakan. Nah, sekarang kesimpulannya saya jelaskan lagi nih. Nah, saya berikan penekanan kenapa kok no gitu ya, supaya jangan sampai telinga teman-teman sobat Batra Yuda yang lain, kenapa kok no begitu ya? Ini ajaran apa ini gitu. Nah, jadi begini, kita tidak perlu mengklaim karena Allah itu yang jauh lebih setia daripada kita. Kalau kita mau baca Alkitab, Alkitab mengajarkan bahwa kita itu harus tunduk dan taat kepada Tuhan, baru diberkati. Kejadiannya nggak seperti itu. Tuhan berkati kita terlebih dahulu, meskipun kita belum taat. Sehingga dari hal ini kita tahu, yang nggak setia itu bukannya Tuhan, yang nggak setia adalah kita. Sehingga dengan dasar ini kita tidak perlu klaim. Kita tidak perlu seolah-olah kayak memaksa. Klaim itu kan bayangannya itu seperti kayak memaksa. Sekarang saya dalam nama Tuhan, saya paksa supaya ini menjadi keinginan saya, menjadi kenyataan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita tidak perlu memaksa. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang tahu segala yang kita perlukan. Dia akan memberikan hal itu, bahkan sebelum kita memintanya. Jadi nggak perlu klaim. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik tersebut. Nah, dari sinilah kita tidak perlu mengklaim. Yang perlu kita lakukan adalah kita mensyukuri semua berkat-berkat yang kita terima. Karena pasti ada berkatnya. Kalau ada orang bilang nggak terima berkat Tuhan, kemungkinan berarti dia mempunyai konsep berkat yang keliru. Bisa jadi dia membayangkan berkat cuma salah satu kategori aja. Kalau dapat duit berarti baru dapat berkat. Kesehatan kan juga berkat. Kehidupan kan juga berkat. Semua itu berkat. Pasti kita punya berkat. Nah,
Kalau kita sudah menyadari semua berkat, kita mensyukuri dan kita menggunakan semua berkat itu untuk kembali memuliakan nama Tuhan kita. Wow, luar biasa ya. Ada yang bilang mungkin saya klaim tuh nggak paksa, saya mengingatkan. Mengingatkan. Saya nggak maksa Pak, ingatkan doang. Kayak Tuhan itu pelupa gitu ya Pak ya. Iya. Ya sudah lah ya. Tadi Jonathan minta kepastian loh Sobat Rida ya. Jadi klaim itu Alkitabiah tidak gitu ya, supaya Tidak kita klaim ya. Tapi yuk kalau Anda yang kepengen dengerin rekaman kita supaya lebih jelas dan lebih dimengerti lebih dalam, mari saya ajak untuk boleh mengakses YouTube kami di Bahtera Yuda. Kalau udah lihat di Instagram itu kan sepenggal tuh ya, bagian kesimpulan tuh. Gitu. Anda harus datang ke YouTube. Bener. Nonton lengkapnya di situ. Supaya nggak sepenggal-penggal ya. Betul. Jonathan pinter pertanyaannya. Narasumber kami Pastor Samuel ada Instagram. Yes. Kalau Anda pengen follow atau pengen DM boleh. Di mana Ju? Anda bisa follow ya di S4M4JC. Di situ. Di Gampang situ, ya. S4M4JC Sobat Rida. Wow. Pastor Samuel, topik hari ini luar biasa sekali. Kami ucapkan makasih kalau Pastor Samuel berkenan untuk sharing. Dan semoga ini boleh jadi berkat buat para pendengar ya Pastor ya. Terima kasih. Doa kami Pastor Samuel sehat selalu sekeluarga. Amin. Pelayanan Pastor Samuel, aktivitas di UK Petra juga semakin luar biasa Pastor. Terima kasih Pastor Samuel buat waktunya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.